Kau umur berapa? 32. Kau bisa terima yang lebih kecil? Maksudmu kecil dari sisi apa? Tentu saja usia. Emang ada apa lagi? Nona, jujur saja. Aku lihat kau ini, muka pucat, bibir keunguan, dahi merah gelap. Kau sepertinya mengidap penyakit itu. Dan kebetulan aku ini penerus pertama Dewa Pengobatan, dikenal sebagai penguasa nyawa. Gimana cara mengobatinya? Sederhana saja. Buka baju. Lepas baju? Bukan hanya itu. Semua pakaian luar dan dalam harus dilepas semua. Tak tersisa sehelai pun. Beneran. Dasar mesum! Percaya nggak aku bakal panggil orang buat hancurin lapakmu? Hei, Nona! Aku serius! Hanya dengan begitu, kondisimu bisa membaik. Siapa itu? Berani-berani memukulku? Gak mau! Guru, kenapa Anda datang? Kusuruh kau turun gunung untuk menikah. Kau masih di sini? Guru, aku nggak mau meninggalkan Anda dan juga lembah pengobatan ini. Aku ingin mengurus Anda sampai akhir hayat. Gurumu ini masih segar bugar, nggak perlu kau urus. Lagi pula, sindrom api murnimu sudah kambuh. Hanya dengan menikahi wanita keluarga luhur, kau bisa selamat. Kau dengan wanita keluarga luhur itu bukannya sahabat sejak kecil. Menikahinya bisa mewujudkan mimpi masa mudamu. Baiklah, demi wanita cantik, aku rela meninggalkan yang lain. Ini hadiah kunjungan, travel merah lembah pengobatan. 1 butir bisa perpanjang umur setengah bulan. Ingat baik-baik, harus menikahi wanita keluarga luhur. Aku beritahu. Dasar bocah. Apa? Penguasa nyawa akan turun gunung? Cepat, segera siapkan mas kawin 600 miliar. Aku akan menikahkan putriku dengannya. Bisa mendapatkan penguasa nyawa, sama dengan mendapatkan seluruh dunia. Putri ketiga, Raja memberi perintah agar segera menemukan penguasa nyawa dan menikah dengannya. Yang mulia Putri Suci mohon turun gunung. Sekte Sankan kuno kita jika ingin kembalikan kejayaan masa lalu harus mendapatkan penguasa nyawa. Yang mulia Putri Suci, kita mau kemana? Kawasan selatan, Kota Megah. Perjanjian nikah? Dulu kakekmu pernah mencari guruku. Sudah zaman apa ini? Masih ada perjodohan? Sasra, cepat keluar dari sini. Keluarga luhur kami bukan tempat yang bisa kau datangi seenaknya. Kirana, dulu di lembah pengobatan kau yang bilang kalau sudah besar akan menikah denganku. Sasra, bisa sadar diri? Janji anak-anak kau juga percaya. Kita sudah dewasa. Sadarlah, kita memang bukan orang dari dunia yang sama. Aku dari kecil hidup mewah. Aku sekali makan adalah hasil bertanimu selama setahun. 1 tasku harganya sudah di luar jangkauan seumur hidupmu. Sekarang kau bawa perjanjian nikah ini lalu bilang mau aku menikahimu? Ku kasih kau 2 kata. Jangan mimpi. Kau yakin? Tentu saja aku yakin. Kalian juga merasa begitu? Pelayan. Sastra, ambillah uang ini. Bagaimanapun Kirana adalah putri keluarga luhur. Perjodohan waktu itu memang terlalu sembrono. Apa kalian tahu, melanggar sumpah langit pasti akan kena kutukan langit. Sasra, kutukan langit apa? Ini sudah abad ke-21. Jangan pakai cara tahayul kuno itu. Anak muda, terima saja apa adanya. 500 juta ini sudah cukup buat kau hidup enak semasa hidup. Uangnya memang banyak. Sayangnya, aku nggak tertarik. Ibu, kutukan langit yang dia bilang, jangan-jangan benaran. Ibu, jangan sampai tertipu orang udik ini. Di dunia ini nggak ada yang namanya kutukan langit. Dia pasti lihat ramalan cuaca, baru berani ngomong sembarangan di sini. Sasra, aku nggak akan menikahimu. Aku ini bunga kota, sedangkan kau ayam liar dari gunung.
Ayam liar mana cocok sama bunga kota? Nona, kedua kaki cantik Anda seumur hidup mungkin gak akan bisa sembuh. Anda beneran mau ketemu Sasra? Dulu, kalau bukan karena gurunya membantu keluarga luhur, sekarang mana ada keluarga luhur. Sasra, kau masih nggak mau pergi juga? Sudah kubilang, seumur hidupku dan kehidupan selanjutnya, di semua kehidupan, selamanya nggak mungkin aku menikahimu. Keluarga kami, bahkan seekor anjing pun nggak mungkin menikahimu. Kau nggak mau nikah, aku yang nikah. Apa katamu? Kau jangan lupa, kakimu ini, aku yang carikan tabib terbaik untuk mengobatimu. Aku juga takkan lupa perjanjian keluarga luhur dan wibawa dulu. Sekali janji, harus ditepati. Sasra, keluarga luhur, Kartika, bersedia gantikan kakak menunaikan janji pernikahan. Apakah kau bersedia? Aku... Ingat baik-baik, harus menikahi wanita keluarga luhur. Tentu saja aku mau. Kau tak hanya lembut, kau juga dari keluarga luhur. Yang lebih penting, bentuk tubuhmu bagus, wajahmu cantik. Bukan hanya cantik dan pintar, tapi juga lebih muda daripada wanita tua ini. Kau? Sasra, aku tahu kau ini cari cara untuk selamatkan harga dirimu. Aku bisa mengerti. Tapi pertama, dia pincang. Kedua, kau kira Kartika punya niat baik. Dia sudah lama diincar calon pewaris keluarga Mega. Dia mencarimu hanya menjadikanmu kambing hitam saja. Itu bukan urusanmu, wanita tua. Pertama, penyakitnya bisa kusembuhkan. Kedua, calon pewaris Mega atau apalah namanya justru bisa kubuat tunduk dan patuh padaku. Mulai hari ini, Kartika adalah wanitaku. Sedangkan kau ingkar janji dan berani melawan hukum langit. Tunggu saja kena kutukan. Sasra, kau kira aku takut? Kutukan apaan? Kok aku nggak nampak? Mulut besar. Hati-hati jalannya. Gigi bisa ompong semua loh. Kulihat sampai kapan kau bisa berpura-pura? Aduh! Astaga! Ya ampun! Putriku! Ada Kirana! Astaga. Kirana! Cepat bantu dia bangun! Kirana, kau baik-baik saja. Kau baik-baik saja. Gigiku! Cepat bangun! Bangun saja, bangun. Apa? Mulai hari ini, kita berdua adalah suami istri. Nenek. Baik, aku segera kembali. Sasra, sekarang kau sudah menikah dengan Kartika. Kita berdua berarti nggak mungkin lagi. Tapi aku tetap harus menasihatimu. Burung punya takdirnya sendiri. Jangan mimpi untuk memanjat ke puncak dan mendapatkanku. Sekarang kau bicara, mulutmu berani nggak? Sasra, kau! Nenek suruh kalian pulang hari ini. Sebagai pengantin baru, kalian berdua tak bermaksud pulang dengan tangan kosong, kan? Akhir-akhir ini kok keberuntunganku buruk banget sih? Saat sedang sial, minum air saja bisa tersedak. Bagaimana ini? Kau baru turun dari gunung. Keluargaku juga tak punya uang. Kita pakai apa untuk beli hadiah buat nenek? Tenang saja, guruku sudah menyiapkannya. Sasra, ini maharmu. Sampah apa ini? Sampah, Kirana. Ini trafel merah dari lembah pengobatan. Bisa memperpanjang umur. Kalau bukan karena guruku secara khusus menyuruhku untuk membawanya ke keluarga luhur sebagai hadiah kunjungan, aku juga nggak tega memberikannya. Sasra, mahar ini aku sangat suka. Kartika, berhenti berpura-pura. Sebentar lagi Tuan Wisnu akan datang. Kalian berdua jangan bikin malu di sini. Nah, kebetulan. Barang-barang ini bagi mereka yang terkenal, terhormat, kaya, dan berkuasa, nilainya tak ternilai kalau dimasak untuk mereka. Aku pernah dengar trafel hitam dan trafel putih. Mana ada trafel merah? Memangnya kau yang menciptakannya? Diberikan ke anjing pun mereka belum tentu mau. Kau... Sasra, sudahlah. Nenek, bagaimanapun juga, ini pemberian Sasra. Ku dengar Tuan Wisnu belakangan ini suka makan sayuran liar. Kau, bawa ini turun. Masak jadi sup ayam dengan jamur. Baik. Bukan, ini, sup. Oh. Nona Saskia.
Kok Anda datang sendiri? Mana Tuan Wisnu? Tuan Wisnu ada urusan mendadak, nanti baru bisa datang. Dia suruh kita makan dulu. Baik. Nona Saskia, silakan. Nona Saskia, silakan. Ayo, makan. Kalian juga makan. Sasra, raut wajah apa itu? Kenapa? Jamur busukmu dimasak kau jadi nggak tega makan? Kalian orang gunung apa semuanya split ini? Jamur-jamur busuk ini saja dijadikan harta karun. Begini saja, kalau kau nggak tega, besok aku akan ke pasar membelikanmu 1000 kilo jamur busuk. Sudahlah, di rumah ada tamu. Jangan banyak bicara. Nona Saskia, ini adalah jamur liar yang dibawa cucu menantu saya dari gunung. Ayo, coba dicicipi. Gak usah, aku gak suka jamur. Baik, makan yang lain saja. Suka makan apa, ambil sendiri. Ini makanan apa? Kok nggak enak banget? Sudah kuduga. Katanya di desa banyak orang jahat. Orang yang makan makanan seperti ini mana ada yang baik? Kirana, jangan keterlaluan. Keterlaluan gimana? Emang ini bisa dimakan? Aku nggak mau makan. Siapa yang mau? Terserah. Kau nggak mau makan, aku yang makan. Kau habis makan, rasa aliran darah jadi lancar. Jamur nggak enak ini, kau bisa menghabiskannya. Memang, kau dan Sasra ini benar-benar satu keluarga. Kalau mulutmu masih berani lancang, hati-hati ditampar loh. Sasra, kau mungkin nggak tahu, aku dari kecil gak pernah dipukul. Hari ini aku mau lihat siapa yang berani memukulku. Percaya atau enggak terserah. Semuanya, maaf ya, aku datang terlambat. Tuan Wisnu. Tuan Wisnu bisa datang ke keluarga saya, itu keberuntungan kami. Tuan Wisnu, saya Kirana Luhur. Ini Barang berharga, Tuan Wisnu. Maksud Anda ini? travel merah. Ini anjing saja nggak mau makan. Tuan Wisnu. Tuan Wisnu, barang ini adalah... Anjing gak makan, aku yang makan. Yang aku makan ini travel merah. Maaf, ini bisa perpanjang usia. Di seluruh negeri sangat susah dicari. Hari ini aku beruntung bisa menemukan travel merah ini. Jadi nggak bisa menahan diri. Memperpanjang usia. Travel merah ini satu butir saja bisa memperpanjang usia setengah bulan. Di tempat telang, satu bijinya minimal 3 miliar. 3 miliar? Memperpanjang usia setengah bulan? Tuan Wisnu, maksud Anda travel merah ini dapat memperpanjang usia? Anda nggak sedang bercanda kan? Kurang ajar, berani meragukan Tuan Wisnu. Nenek, Cepat minta maaf pada Tuan Wisnu. ucapan orang udik ini ternyata benar. Kirana, cepat minta maaf. Maaf, Tuan Wisnu, saya terlalu lancang. Saya seharusnya tidak menyinggung Anda. Kalau tidak tahu berarti tidak salah. Karena dengan status keluarga luhur kalian, belum ada kualifikasi untuk menyentuh travel merah barang langka dari gunung. Aku masih ada urusan penting, pamit dulu. Silakan kalian lanjut. Tuan Wisnu, aku antar Anda. Hari ini karena travel merah ini, aku akan beri peringatan pada keluarga luhur. Kedepannya, di Provinsi Selatan, harus sangat berhati-hati terhadap seorang pemuda yang dijuluki penguasa nyawa. Kabarnya, dia datang mencari jodoh. Jika bisa mendapatkan perhatiannya di 13 kota Provinsi Selatan, bukan di seluruh negeri, keluarga luhur kalian bisa berkuasa. Boleh tanya Tuan Wisnu, siapa penguasa nyawa ini? Apakah dia begitu hebat? Hebat. Bahkan jenderal penjaga negeri di hadapan penguasa nyawa juga nggak berdaya.
hancur dalam satu serangan. Kalau begitu, Tuan Wisnu, siapa nama lengkap penguasa nyawa ini? Dia orang mana? Aku juga nggak tahu. Hanya dengar orang-orang bilang dia juga dipanggil Pak Sasra. Aku pamit dulu. Baik, Tuan Wisnu, hati-hati di jalan. Pak Sasra ini hebat sekali ya. Bahkan jenderal penjaga negeri kita ini di hadapannya juga nggak berdaya. Benar, tokoh besar seperti ini kalau kita bisa dekati, maka keluarga kita akan melesat maju kan? Oh iya, barusan Tuan Wisnu bilang tokoh besar itu kali ini turun gunung untuk mencari jodoh. Menurutku, Kirana kita ini lumayan. Kalau bisa ada hubungan sama penguasa nyawa itu, keluarga kita bisa melesat langsung ke puncak. Penguasa nyawa yang begitu hebat, mana mungkin bisa tertarik padaku? Aduh, lihat dia, malah jadi malu-malu. Sasra, jelaskan travel merah itu apa? Jangan-jangan kau sengaja ingin mempermalukan keluarga kami ya? Paman, Sasra pasti nggak tahu barang ini bernilai miliaran. Kalau tahu, nggak akan menikahiku. Benar, Sasra pasti kebetulan menggalinya. Kalau dia tahu barang ini sangat berharga, mana mungkin meninggalkanku dan menikahi Kartika. Sudah cukup ngomongnya? Kau, Cukup, jangan bertengkar lagi. Keluarga Rahayu dari Kota Senja akan berinvestasi di Provinsi Selatan. Siapa di antara kalian yang berhasil kerjasama dengan keluarga Rahayu, Villa Mawar, akan kuberikan padanya. Nenek, aku ingin mencoba. Kartika, apakah kau menyadari situasinya? Keluarga Rahayu dari Kota Senja adalah keluarga terkaya di Provinsi Subak. Kau cuma orang cacat mau mewakili keluarga luhur untuk bernegosiasi? Kau gila. Aku... Kirana benar. Kartika, kondisimu ini memang gak cocok. Nenek, Villa Mawar adalah peninggalan ayah untukku. Kumohon beri aku satu kesempatan, sekali saja. Ku bilang tidak ya tidak. Kau orang cacat. Gak bisa mewakili keluarga luhur. Kalau begitu asalkan aku menyembuhkan kaki Kartika, kalian bersedia izinkan Kartika bekerja sama dengan keluarga Rahayu kan? Selama 3 bulan. Kalau kau nggak ke lembah pengobatan, kau sudah mati. Omong kosong. Kalau aku nggak ke lembah pengobatan, penyakitku dari dulu sudah sembuh. Sudah. Ini kutukan cacat. Kalau dipaksa diobati, Kartika mungkin akan menanggung sakit yang luar biasa. Sasra, tadi kau bukannya so hebat. Terus, kaki Kartika kenapa masih pincang? Gak apa, Sasra. Aku dari dulu sudah tahu. Kakiku gak bisa sembuh. Enggak. Beri aku 3 hari. Aku buat kau berdiri tanpa rasa sakit. 3 hari? 3 hari? Beri dia 30 tahun pun gak akan sembuhkan kau. Kirana gak ada habisnya ya? Apa ucapanku salah? Dia cuma orang kampung yang numpang keluarga kaya. Apapun katanya, kau langsung percaya. Gimana kalau aku beneran sembuhkan kaki Kartika? Kalau kau sembuhkan dia, aku akan cuci baju, masak, jadi pelayanmu, mau nggak? Aku nggak butuh. Aku mau kalian beri dia peluang kerjasama. Baik, aku setuju. Sasra, rumahku agak kecil. Jangan keberatan ya. Ayahku meninggal karena sakit. Ibuku kurang jago bisnis. Jadi... Nggak apa-apa. Kedepannya, aku akan buat kau dan tante hidup enak. Aku percaya suamiku. Suami apa? Kartika, siapa dia? Ibu, namanya Sasra Wibawa. Dia suamiku. Apa katamu? Kau bodoh ya? Ini jelas jebakan Kirana. Pria yang dia nggak suka, buang kasih kau. Kau dianggap apa? Tempat sampah? Kau kok sebodoh ini? Menurutku Sasra orangnya baik. Hari ini aku juga makan trafo merah dari gunung. Kau... Aduh... Nasibku malang sekali. Suami mati muda, putriku menikah sama orang kampung. Sepertinya hidupku ini gak ada harapan lagi.
Ibuku selalu begitu. Jangan ambil hati ya. Ada apa denganmu? Kartika, kakimu sakit lagi ya? Obat Dokter Doni mana? Obatnya sudah habis. Kenapa nggak bilang dari tadi? Sekarang aku antar kau ke klinik Dokter Doni. Ibu, aku nggak mau. Obat Dokter Doni mahal. Lagi pula, Sasra bilang dia bisa menyembuhkan kakiku, iya kan? Sasra, kau paham medis? Tahu sedikit, tapi itu bukan keahlianku. Aku Tunjukkan izin praktikmu, biar kulihat. nggak punya izin praktik. Sudah kuduga, kau menipu Kartika. Ibu, Kalau kau tabib sakti, mana mungkin gagal menikahi Kirana? Jangan halangi pengobatan putriku. Dokter Doni, Loh, ini bukannya Kak Kartika? sakit kaki kakakmu kambuh lagi. Makanya datang dari Dokter Doni. Kirana, kau kenapa di sini? Bibi, belum tahu ya? Menantumu bilang dia sendiri bisa menyembuhkan kaki Kartika. Makanya aku datang khusus untuk bilang ke Dokter Doni, ke depannya gak perlu lagi atur jadwal untuk kakak. Hah? Gak boleh. Kaki Kartika selalu ditangani Dokter Doni. Kalau tanpa Dokter Doni, bagaimana nasib kaki Kartika? Dokter Doni. Kalian sebaiknya tanya Nona Kirana dulu. Kirana, Kartika ini kakak sepupumu. Bibi, Sasra sendiri di depan seluruh keluarga luhur bersumpah. Sekarang mengaku kalah. Bukannya dulu so hebat. Ibu, kita nggak berobat lagi. Kita pulang sekarang. Sasra, sekarang minta maaf sama Kirana. Ibu, ngapain sih? Aku ngapain? Apa Sasra bisa sembuhkan kakimu? Sekarang pria gak berguna seperti dia bukan cuma merusak pernikahanmu, tapi juga penyakitmu. Sasra, kau mau celakai Kartika? Sudah aku bilang aku bisa menyembuhkannya. Aku percaya Sasra. Dia bilang bisa menyembuhkanku, berarti bisa. Sudahlah, ayo pergi. Pak Rama, tahan sebentar. Penyakit dinginmu ini harus pakai akupuntur. Dokter Doni, jarumnya seperti salah titik. Kurang ajar. Dokter Doni tabib nomor 1 di kota Megah. Siapa kau sampai so menggurui? Kau siapa? Beraninya meragukan keahlian Dokter Doni. Kau keluarganya. Dia itu. Iya, aku Cynthia, wakil direktur grup Wirawan. Dia suamiku. Kalau dia suamimu, aku ingatkan satu hal. Suamimu dan om di sebelahnya bukan penyakit dingin, tapi terkena racun dingin. Penyakit ini gak bisa pakai akupuntur. Kalau enggak, nyawanya bisa bahaya. Penyakit ini gak bisa pakai akupuntur. Kalau enggak, nyawanya bisa bahaya. Sasra, diam kau. Kau gak paham medis. Jangan asal bicara. Ibu, Sasra cuma... Dia baik Diam kau. hati. Di rumah sakit, asal bicara bisa buat orang mati. Terkena racun dingin. Biasanya nafsu makan turun, sering mimpi, terutama tengah malam. Perut bawah terasa nyeri. Disertai juga... Kau benar. Sudah cukup. Aku nggak perlu kau ulangi penyakit suamiku. Kalau kau dokter, tolong tunjukkan izin praktikmu. Aku nggak punya. Dia orang kampung. Mungkin bahkan izin praktik saja pun juga nggak tahu. Kirana, kau lupa kutukan langit. Kau, itu cuma kebetulan. Mana ada kutukan langit. Oke. Kalau begitu hati-hati di luar. Sasra kau, Cukup. Dokter Doni, nggak usah hiraukan orang nggak penting ini. Silahkan tusukkan jarum pada suami saya dulu. Baik. Anak muda, aku tahu kau mau pamer keahlian. Tapi omong kosong yang kau bilang itu cuma bikin kau malu sendiri. Pak Rama, jarumnya aku lepas. Coba bangun, rasakan sekarang. Aduh.
Aduh, aku merasa jauh lebih enak. Aduh, Dokter Doni memang tabib hebat. Berlebihan. Pak Hasan, selanjutnya giliran aku punturmu. Dik, tadi kau bilang penyakit ayahku nggak bisa diakupuntur. Lalu harus bagaimana? Omongan ngawur itu kau juga percaya? Wenda, karena hubungan dua keluarga kita, aku nasihati kau. Pikir baik-baik. Perbuatanku tentu punya alasannya. Dik, kau bisa obati ayahku? Obati ayahmu? Gampang. Ini udah sembuh. Wenda, kau bodoh sekali. Mana ada orang yang sembuh dengan jimat? Dokter Doni, lalu ayah saya? Nona Wenda, karena kau nggak percaya keahlianku, kalau begitu cari dokter lain saja. Parama, sampai jumpa di rapat direksi. Racun dingin Pak Rama sudah masuk organ. Dia tak akan hidup melewati malam ini. Jadi Pak Hasan, besok malam kau tak akan melihat. Bocah, kau ngomong apa? Beraninya kutuk suamiku. Sasra, kau benar-benar nggak tahu diri. Gak bisa hidup lewat malam ini. Kau kira kau dewa tabib? Sasra, itu benar? Sekarang jam 23.57. Lebih tepatnya, dia nggak bisa lewat sampai 3 menit. Kutuk suamiku, cari mati. Aku cuma jujur saja. Anak muda, kau meragukan kemampuanku. Nggak perlu ragu. Kau bahkan nggak punya ilmu medis. Kau sombong. Dokter Doni, dokter nomor 1 Kota Megah. Orang yang nggak ada izin praktik. Berani pamer di depannya. Sungguh konyol. Baiklah, aku mau lihat gimana aku mati malam ini. Sasra, lihat saja kau akan dipermalukan. Sasra, tinggal 30 detik. Sebaiknya minta maaf saja, biar nggak terlalu malu. Kenapa aku yang malu? 3, 2, 1. Kok aku beneran percaya omong kosong orang udik ini? Lihat kan, suamiku baik-baik saja. Kau cuma penipu. Sasra, ganteng nggak masalah. Yang masalah kau suka omong besar. Lihatlah, di luar juga bikin malu. Waktunya sudah habis. Orangnya masih hidup kok. Mau bilang apa? Cukup, anak muda. Suka cari perhatian gak apa, tapi berbohong kalau kebanyakan jadi konyol. Aku beritahu ya, perusahaan Wiryawan gak lemah. Besok aku bikin kau gak bisa hidup di Kota Megah. Sudah Wenda, anjing gigit kau, masa kau gigit balik? Sudah malam, kita pulang saja. Dokter Doni, pamit dulu. Hati-hati. Anak muda harus jujur. Sasra, gimana rasanya dipermalukan? Sandiwaranya sudah cukup kan? Pergilah. Sasra. Sasra, kau bikin malu keluarga. Kartika, pulang, pulang. Parama kenapa? Parama meninggal. Nyonya, turut berduka. Tidak. Kenapa? Kok bisa begini? Persis seperti kata Sasra. Dia nggak bisa melewati malam ini. Siapa yang memberinya akupunktur? Pak, sudah saya cek.
Dia penyakit dingin, tusukan saya benar. Omong kosong. Pasien kena racun dingin. Tusukan malah bikin racunnya menyebar. Kau malah mencelakainya. Apa? Ini mana mungkin? Kata Sasra, ternyata benar. Dokter abal-abal! Dokter abal-abal! Kembalikan nyawa suamiku! Kembalikan nyawa suamiku! Cepat pisahkan dia. Kembalikan nyawa suamiku! Dok, tolong periksa ayah saya. Oke, baik. Pak Hasan sehat semua. Nggak ada racun dingin. Nggak mungkin! Penyakit Paman Hasan sama seperti suamiku. Bagaimana bisa? Ternyata kau kenapa nggak selamatkan suamiku? Aku sudah bilang, suamimu kena racun dingin. Kau yang nggak percaya. Aku maaf. Semua salahku. Aku tahu pilihanku nggak akan salah. Cynthia yang konyol bilang aku ketipu. Pantas suaminya. Sudah, jangan senang dulu. Orang sehebat ini, kalau jadi menantuku, alangkah bagusnya. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Mana mungkin Sasra bisa ilmu medis? Ini mustahil. Pinggangku. Nona Kirana, Anda baik-baik saja? Pergi! Sialan. Jangan-jangan beneran ada kutukan langit. Tidak. Gak mungkin. Sasra, ilmu medismu beneran sehebat itu. Cuma kebetulan saja. Kau juga percaya? Sasra suamiku, tentu saja aku percaya. Sudahlah. Itu teratai ungu. Kalau ada itu, kakek Kartika bisa sembuh total tanpa rasa sakit. Ini harganya berapa? 200 juta. Aduh, waktu turun gunung terlalu buru-buru, nggak bawa uang. Teratai ungu ini didapat dari mana? Dana ungu. Terima kasih. Kartika, kakimu bisa sembuh. Benarkah? Tentu saja. Kau pulang dulu. Aku sekarang cari teratai ungu. Sudah kemalaman. Kemalaman apa? Cepat pergi. Aku sekarang pergi. Sudah cari semalaman nggak ketemu. Jangan-jangan udah diambil orang. 200 juta. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Maaf, kau nggak apa? Sasra, kok kau di sini? Kau masih incar aku ya? Kenapa? Sampai datang ke Danau Ungu segala. Ya kau bilang dalam 3 hari bisa sembuhkan kaki Kartika. Kenapa? Sekarang sudah sadar kau nggak mampu. Jadi mau balik kejar aku. Dengar ya, jangan harap. Masih ada 2 hari. Sampai waktunya kau akan dipermalukan. Ayo pergi. Kirana, suruh dia adu tembak sama kami saja. Gimana? Dia. Oke. Sasra, kau besar di desa kan? Bagimu, berburu harusnya mudah. Gimana kalau tanding sama Kevin? Minggir. Kau ngapain? Kau takut ya?
Takut? Nggak ada kata itu di kamusku. Sasra, jangan omong besar. Dengan kemampuanmu pas-pasan itu, bisa lawan Kevin. Dia? Menang dari dia buang waktu saja, nggak ada artinya. Hei, maksudmu apa? Mau tambah taruhannya? Kau pintar juga. Oke, kalau kau kalah, kasih aku uang segini. 20 miliar? Sasra, kau nggak pernah lihat uang ya? Sekali minta 20 miliar, kau... Bukan, maksudku 200 juta. Kukira kau mau minta banyak. Ternyata cuma mau 200 juta. Kalau kau kalah, aku nggak mau 200 juta. Aku mau kau teriak 3 kali, aku kodok jelek. Tuan Kevin, kau baik banget sampai bantu dia tahu diri. Aku ini nggak suka menindas orang miskin. Sasra, nanti aku mengalah 5 tembakan. Target kita 100 poin. Siapa lebih dulu dapat dia menang. Gimana? Nggak perlu, aku takut habis nembak. Kau langsung kalah. Sasra, kebanyakan omong besar. Sampai kau sendiri juga percaya. Kevin itu masuk 4 besar lomba nasional. Emang kau siapa? Sudahlah Kirana, ngapain banyak bacot sama orang udik ini? Karena kau masih belum sadar perbedaan kita, maka lihatlah baik-baik. Hah? Poin. Bagus. Memang hebat juara tembak kawasan selatan. Tembakan awal langsung 10 poin. Sasra, masih mau tanding? Menurutku, mending menyerah saja. Tanding apa lagi? Tanding bikin malu. 9 poin. 10 poin. 10 poin. 9 poin. Hebat banget. 89 poin. Tembakannya jago banget. Tuan Kevin, setauku lomba nasional kau terakhir kali juga cuma 80 poin kan? Hari ini ada Kirana, jadi mainnya lebih bagus. Kirana, Tuan Kevin suka banget sama kau. Sasra, lihat kan? Sudah kubilang. Pengagumku yang mana saja juga jauh lebih hebat dari. Kata-katamu seolah dia sudah menang. Saat aku mulai main ini, kalian masih bayi. Keras kepala. Aku penasaran gimana caramu menang. Sasra, aku sarankan kau turunkan senjata itu. Recoil itu sangat kuat. Nggak cocok buat pemula sepertimu. Kevin, ngapain bilang sama dia? Dia pakai apapun juga nggak bisa menang. Aku cuma nggak mau dibilang main curang. Nggak perlu. Aku mau pakai senjata ini. Wasit! Tolong kasih penutup mata. Buat apa? Aku mau nembak dengan mata tertutup. Masih tutup mata segala. Aku mau lihat gimana kau bikin malu. Angkat pistol satu tangan segala. Kau datang melawak ya? Memalukan banget. Sasra, mau aku ajarin nggak cara pegang pistol? Sasra, kau ngapain? Menjauh dariku. Aku takut peluruku salah sasaran. Lupa isi peluru. Sasra, aku mau lihat gimana kau mempermalukan diri. Sasra, karena kau juga termasuk keluarga luhur, aku ingatkan satu hal. Kalau sekarang minta maaf, maka keluarga luhur masih bisa terselamatkan. Gak perlu. Kau! Sudahlah Kirana, ngapain marah-marah sama orang udik? Hah? Iya Kak Kirana, dia orang dari pegunungan, kalah dari Tuan Kevin yang sudah profesional. Wajar kan? Menurutku, dia sudah tahu dia akan kalah. Makanya pilih nembak pakai tutup mata. Kalau kalah, masih ada alasan. Betul, nanti sudah selesai, dia pasti bilang karena tutup mata makanya bisa kalah. Sasra, masih belum mulai, kau sudah cari alasan. Untung saja dulu aku nggak menikahimu. Kalau nggak, sekarang... Sepuluh poin.
meleset. Sasra, 10 poin, 1 meleset. Kupikir kau sangat hebat. Sepertinya cuma kebetulan saja. Meleset, 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 meleset. Sasra, meleset berturut-turut. Kau hebat juga. 9 kali tembak semua meleset. Aku belum pernah lihat orang yang secupu ini. Memang orang udik. Apa karena lihat arena sebesar ini jadi gugup ya? Memang cupu. Kalau cupu harus banyak latihan. Aduh, takutnya latihan seumur hidup juga nggak akan mencapai titik awal Tuan Kevin. Sasra, menurutku tembakan terakhir ini nggak perlu ditembak. Tembakan ke-10 meleset. Nilai akhir Sasra 10 poin. Kukira bakal ada keajaiban. Nggak disangka cuma 10 poin. Memalukan banget. Sasra, masih nggak mau turun. Jangan bikin malu. Kevin, nilai akhir 89 poin. Nilai akhir sastra 10 poin. Saya umumkan, pemenang akhirnya adalah Kevin Chan. Tunggu. Aku minta cek hasilnya. Sasra, faktanya sudah jelas. Kenapa masih ngotot? Iya, meski ada satu hasil yang salah, terus kenapa? Sudah 9 meleset, mau dibandingkan juga tetap kalah dari 89 poin Tuan Kevin. Iya. Kevin, gak berani cek ya? Takut kalah? Lucu. Aku takut kalah. Aku cuma takut kau main curang. Sasra, sudah puas ributnya. Faktanya sudah jelas. Kenapa masih keras kepala? Keras kepala atau enggak, cek saja. Kau nggak ada habisnya ya? Kirana, jangan marah. Ku dengar di kota megah kita ada Kak Nana yang selalu adil. Kebetulan dia ada di sini. Kita suruh dia jadi juri. Beres kan? Iya. Benar, Kak Nana paling adil. Gak akan toleran dengan kecurangan. Di kota megah pengaruhnya gak bisa diremehkan. Iya, kabarnya bahkan nyonya besar keluarga luhur juga harus menghormatinya. Nanti Kak Nana datang. Ada seseorang yang gak bisa mengelak lagi. Sasra, masih kurang malu. Masih mau panggil Kak Nana. Lihat perbuatan. Mukamu kok tebal sekali. Kak Nana tiba. Nona Kirana, Tuan Muda Kevin, lama tak jumpa. Halo Kak Nana. Halo Kak Nana. Halo Kak Nana. Anak muda ini auranya nggak biasa. Sejak kapan kota megah punya orang seperti ini? Ini siapa? Menantu keluarga luhur. Sasra Wibawa. Sasra Wibawa? Kak Nana, kami undang Anda kali ini karena ada yang meragukan hasil tembakan. Kabarnya Kak Nana sangat adil. Jadi mohon Anda jadi juri. Boleh. Kak Nana, pelat besi di belakang akan meninggalkan bekas. Setiap peluru yang kena pasti terlihat. Balikan. Meleset ya meles, siapapun yang cek sama saja. Sasra, sebaiknya cepat menyerah. Jangan permalukan keluarga luhur. Mempermalukan atau enggak, cek saja. Jangan nanti bilang sama orang tua, aku menindasmu. Kau, sudah begini masih saja arogan. Lihat saja siapa yang akan menang. Cepat cek. Ini, mana mungkin? Ini, mana mungkin? Jadi berapa poin sih? Cepat bilang. Dari bekas di plat besi, cuma ada 1 bekas. Berarti hanya kena 1 peluru. Tapi peluru ini langsung tembus plat besi. Ini berarti... Berarti apa? Jangan bertele-tele. Kak Nana, ini berarti 10 tembakannya semuanya kena di titik yang sama. Kalau enggak mungkin bisa menembus plat besi. Jadi, nilai akhir sastra seharusnya adalah 100 poin. Ini mana mungkin? Mustahil. Apa? Nggak sangka adik ini masih muda, kemampuan menembaknya sudah luar biasa. Cuma main iseng saja. Jangan merendah lagi. Kalau ada waktu, boleh mampir ke tempatku. Orang sedingin Kak Nana. Kok bisa undang Sasra? Kak Nana, ini nggak mungkin. Pasti dia curang. Nggak ada yang bisa nembak 100 poin. Benar Kak Nana, dia cuma orang udik.
Mana bisa nembak 100 poin? Selalu ada orang yang lebih unggul darimu. Kalian sendiri nggak bisa. Jadi bilang orang lain juga nggak mampu. Aku nggak percaya kau bisa dapat 100 poin. Cukup! Mutiara, kau meragukanku. Bukan itu maksudku. Kevin, kalau kau... Kak Nana, aku juga nggak ada maksud itu. Kak Nana bilang apa, semuanya benar. Orang udik ini kok bisa menang dari Kevin? Kevin, kau kalah. 200 juta kasih aku. Akan ku ingat kau. Sasra, padahal tembakanmu hebat. Kenapa masih ikut lomba? Kau sengaja mempermalukan aku. Dia bahkan berani mengabaikanku. Masih sisa 2 hari. Lihat saja apa kau bisa sembuhkan kaki Kartika atau enggak. Kirana, menurutku dia menyesal karena menikahi orang pincang itu. Jadi sengaja cari perhatianmu. Abaikan saja dia. Dasar bodoh. Sudah menyinggung orang besar masih belum sadar juga. Kota megah sudah akan berubah. Sayang, kau sudah pulang. Barangnya sudah ketemu. Sudah ketemu. Cepat obati anakku. Kalau sampai terlambat, tak akan kuampuni kau. Halo? Apa? Lalu luka bibi ketiga parah nggak? Oh, baik, aku tahu. Aku akan segera ke sana. Ibu, gawat. Bibi ketiga kecelakaan. Cindy Luhur, bukannya dia di luar negeri? Dia baru pulang. Lalu, Sasra, kau ikut kami saja. Waktu kecil, bibi ketiga sangat baik padaku. Oke. Ibu, dokter bilang apa? Dokter bilang kakimu ini sudah patah parah. Mungkin nggak bisa berdiri lagi, kecuali pakai kaki palsu. Kaki palsu? Tidak! Aku nggak mau kaki palsu. Aku mau jadi orang normal. Sebenarnya nggak perlu kaki palsu. Ada cara lainnya. Bisa sembuhkan bibi Cindy. Sasra, ini urusan keluarga Luhur. Ngapain ikut campur? Sasra, tutup mulutmu. Kau siapa? Dia suami Kartika. Orang dari kampung. Suami Kartika. Sasra, tadi kau bilang ada cara sembuhkan kakiku. Cara apa? Bibi, hal begitu kau juga percaya? Dia itu cuma penipu. Kirana, apa maksudmu? Dia pernah bilang 3 hari bisa sembuhkan kaki Kartika. Lihat, sekarang dia sudah sembuh. Aku itu... Kartika, kenapa bela dia? Kau sekarang masih cacat kan? Sasra, kalau punya kemampuan, sembuhkan istrimu. Jangan omong besar. Bukan begitu, Bibi. Sasra cuma belum sempat. Belum sempat? Kemampuanmu berbohong makin payah ya. Memang ikut sama pecundang bakal ikut bikin malu. Kirana, diam kau. Bibi, percayalah. Sasra beneran bisa sembuhkan kakimu. Beberapa hari lalu, dia selamatkan orang di klinik Dr. Doni. Kalau nggak percaya, tanya ibuku. Ibu, bilang dong. Itu cuma kebetulan. Sudah. Sasra, kau bilang bisa sembuhkan kakiku. Benarkah? Ya. Kau pakai cara apa? Pakai ini. Pakai ini. Ini beneran bisa sembuhkan kakiku. Sasra, kamu melawak lagi ya? Sasra, ini rumah sakit, bukan tempat cari perhatian. Sasra, buruan simpan sampahmu itu. Cindy nggak kayak aku gampang diajak bicara. Cukup, Sasra. Kau sengaja ajak aku ya? Benda ini bisa sembuhkan cacat. Kalau memang bisa, kenapa gak sembuhkan istrimu? Dan kau, Kartika, nikah sama siapa saja gak masalah. Kenapa harus nikah sama penipu? Apa pria di kota megah sudah mati? Bibi, Sasra bukan penipu. Dia ngomong begitu, cuma mau menghiburmu. Menghiburku? Aku gak perlu. Dia juga gak berhak. Sasra, cepat simpan sampahmu itu. Di dunia ini, selain Kartika yang bodoh, siapa lagi yang percaya padamu? Sampah. Oke.
Kalau begitu, sekarang aku tunjukkan gimana benda ini menyembuhkan Kartika. Sasra, katanya sembuhkan kaki. Kok malah main-main sama teratai jelek itu? Perasaan ini... Kartika, gimana? Kakiku... Kartika, ngapain pura-pura? Cacat ya cacat. Walau kau acting pun, kau tetap nggak akan bisa berdiri. Bibi, karena kau dulu sangat menjaga Kartika, air teratai ini buatmu. Ini bisa sembuhkan kakimu. Kau mau pakai atau enggak? Sampah ini bisa menyembuhkan cacat. Kau kira aku bodoh seperti Kartika? Bibi, kau boleh nggak percaya sama Sasra, tapi kok kau lempar barang? Diam kau. Kau sendiri masih pincang. Masih bela Sasra pula. Dan kau, Farida, urus baik-baik menantumu. Jangan biarin dia malu-maluin. Sasra, kalau ngomong lagi, kau keluar dari rumah kami. Ibu, kau malah salahkan Sasra. Dia juga niatnya baik. Niat baik? Bukannya dia bilang kakimu bisa sembuh, kau sekarang bisa berdiri? Kirana nggak salah. Dia memang penipu. Sasra bukan penipu. Kau beneran sudah cinta buta. Dia cuma pria desa yang miskin. Apa bagusnya? Sampah yang dibuang Kirana, kau anggap harta karun. Sasra suamiku. Aku nggak nyesal memilih dia. Kau juga nggak boleh hina dia. Kau ngapain? Aku menghajar anakku. Kau berani halang? Kartika sekarang istriku. Bibi Farida, Kartika mau menikah juga susah. Jangan menuntut terlalu tinggi. Walau Sasra ini penipu dan suka pamer ilmu medisnya hebat, tapi bagaimanapun kemampuan tembaknya lumayan kok. Bisa nembak? Apa gunanya? Bisa buat kenyang. Kok bisa nggak guna? Kan bisa berburu di gunung buat cari makan kan? Kalian... Ayo kita pergi. Bibi Farida, jangan buru-buru pergi. Sasra bilang bisa sembuhkan kaki Kartika kan? Coba sembuhkan di depanku. Kartika, kakimu. Bercak merahnya hilang, kakinya sembuh. Gak mungkin. Mana mungkin? Pasti Sasra pakai trik apa? Membuat bercak darahnya hilang. Aku belum pernah lihat pengobatan pakai teratai. Benar. Dia pasti datang buat menipu kita. Dia cuma bocah dari gunung. Mana paham medis. Kecuali Kartika sekarang langsung berdiri, baru aku percaya. Kartika, kalau kakimu beneran sembuh, coba berdiri. Aku... Kartika, hidupmu dulu mungkin kelam, mungkin menyakitkan. Tapi mulai sekarang, aku pasti buat kau bahagia. Membuatmu menjadi wanita paling bahagia. Baik. Yuk, kau pasti bisa. Ayo berdiri. Kartika! Ini mana mungkin? Syukurlah, anakku akhirnya nggak cacat lagi. Sasra, kaki Kartika beneran sembuh karena air teratai itu. Jadi apa lagi? Sasra, obat itu masih ada. Bisa kasih Bibi sedikit? Aku benar-benar gak mau cacat seumur hidup. Tolong aku ya. Bibi Cindy, aku sudah kasih. Tapi sayangnya kau nggak menghargai. Kenapa? Bukan begitu. Bukan begitu. Ibu, aku gak
nggak mau cacat. Semua gara-gara kau, Kirana. Kalau bukan karena kau terus menjelek-jelekan dia, mana mungkin aku habisi kau. Bibi, kau gila ya? Penyakit Kartika bukan Sasra yang sembuhkan. Maksudmu apa? Tadi sore, Dokter Doni bilang ke aku, katanya Kartika tadi sore sempat periksa ke dia. Penyakit Kartika pasti Dokter Doni yang sembuhkan. Apa? Dokter Doni? Dewa tabib itu? Benar, selain Dokter Doni, siapa lagi yang bisa? Ini benarkah? Kakiku jelas-jelas Sasra yang sembuhkan. Kok kau putar balikan fakta? Iya. Kalau bilang iya, berarti iya deh. Sasra bukan suamiku. Dia baik atau enggak, apa urusanku? Tapi, kalau dia mau buktikan kemampuannya, harusnya sembuhkan Bibi dulu. Betul. Sasra, cepat sembuhkan kaki Bibi. Buktikan kemampuanmu, ya. Barangnya sudah kau hancurkan. Kesempatan cuma sekali. Bibi, lihat kan? Sudah ku bilang dia takut. Nggak berani sembuhkan. Apa? Tuan Wisnu, benar yang Anda katakan. Baik, saya mengerti. Nenek, Tuan Wisnu cari nenek soal apa? Sebelumnya, keluarga Rahayu mau investasi di Kota Megah. Orang keluarga Rahayu sudah datang. Itu Tora Rahayu. Tora Rahayu? Master, legendaris itu Tora Rahayu? Benar. Orang sehebat itu kok datang ke Kota Megah? Aku dengar Tora pernah terluka parah, nggak bisa hidup lewat 60 tahun. Mungkin kali ini pulang karena ingin meninggal di tempat asal. Sudahlah. Aku sudah bilang, siapa berhasil dapat kontrak keluarga Rahayu, Villa Mawar akan jadi miliknya. Sekarang, aku berubah pikiran. Siapa berhasil dapat kontrak keluarga Rahayu, maka dia adalah pemimpin keluarga luhur yang berikutnya. Nenek, benarkah? Aku kapan pernah berbohong? Nenek, aku akan berusaha dapat kontrak keluarga Rahayu. Bukan Kartika. Kau bisa sadar diri dengan statusmu itu. Emang kau pantas? Kirana, kita sudah bertaruh. Kita sudah sepakat kalau dalam 3 hari aku bisa sembuhkan kaki Kartika. Keluarga luhur akan biarkan dia bahas kerja sama keluarga Rahayu. Sekarang dia sembuh. Kalian mau ingkar janji? Ingkar janji? Enggak kok. Kaki Kartika, emang kau yang sembuhkan. Dokter Doni yang sembuhkan. Oke, katanya Dokter Doni. Apa dia mampu? Ya sudah. Cukup. Berisik. Semua orang keluarga luhur boleh bahas kerjasama dengan keluarga Rahayu. Seperti yang kukatakan, siapa dapat kerjasama, posisi pemimpin keluarga luhur akan jadi miliknya. Tora Rahayu, nama ini kenapa terasa familiar? Bukankah dia pelanggan lama guru? Nggak sangka bisa bertemu dia di Kota Megah. Kalau bisa sembuhkan dia, berarti Kartika bisa dapat Villa Mawar kan? Kartika! Kartika! Huh? Sayang, kau cari aku? Kau kenapa keluar pakai pakaian begini? Kau suamiku. Memangnya kenapa? Tapi walaupun Kirana bilang Dokter Doni yang sembuhkan aku, tapi di hatiku kaulah yang sembuhkan. Kedepannya aku akan menjagamu. Kartika, omong kosong apa kau? Kakimu memangnya Sasra yang sembuhkan? Ibu, masuk kok nggak ketuk pintu? Kau percaya omongan Sasra? Kalau dia memang hebat, dia sudah kaya raya. Kok tinggal di gunung? Meski bukan Sasra yang sembuhkan aku, dia tetap suamiku. Emang kenapa kalau aku peluk dia? Suami pun nggak boleh peluk. Sindrom api murni beneran tertekan. Pantas guru bilang harus menikahi wanita keluarga luhur agar bisa lanjut hidup. Ternyata begitu. Cari siapa? Halo,
Aku Kartika Luhur dari keluarga Luhur. Maaf, hari ini keluarga Rahayu nggak terima tamu. Baik, terima kasih. Kartika, gimana rasanya ditolak di luar? Aku sarankan, lebih baik menyerah saja. Jangan bikin malu. Aku takkan menyerah. Hah? Siapa dia? Sepupuku, Kartika Luhur. Bukannya dia cacat? Disembuhkan Dokter Doni. Kenapa? Kau suka dia? Aku... Kalau kau suka dia, bisa coba. Lagi pula, kau takkan mendapatkanku. Mending turunkan standar. Kejar Kartika, mungkin ada kesempatan. Dia sudah menikah kan? Maksudmu Sasra, buat apa kau peduli sama orang udik itu? Lagi pula, kalian pria bukannya suka yang sudah nikah. Mana mungkin Kirana? Kau tahu kan perasaanku Sudahlah. padamu. Bukankah kau bilang bisa bantu aku menemui keluarga Rahayu? Bagaimana caranya? Nona Melati, Kirana Luhur datang berkunjung. Nona Kirana, ada perlu apa? Begini, Nona Melati, aku dengar keluarga Rahayu di Kota Megah punya akademi musik. Kebetulan keluarga Luhur punya kualifikasi. Nona Kirana silahkan pulang. Hari ini aku mau temani kakek main catur. Nggak mau bahas kerjaan. Kalau begitu Nona Melati, kita boleh tukar kontak? Antar tamu. Silakan. Maaf, sudah mengganggu. Beneran menyebalkan. Orang kelas teri pun berani ganggu ketenangan kakek. Melati, posisimu sudah tinggi. Kelak mau urus apapun, selalu ada berbagai macam orang. Kakek, apanya yang nggak bisa dihindarkan? Mereka cuma orang picik yang mau cari untung saja. Sudahlah,